Boycott Normal Form atau BNCF adalah suatu relasi dalam basis data harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki ketergantungan sebagian atau partial dependency maupun ketergantungan transitif atau transitif dependency. Fault normal form muncul ketika dependensi multinilai terjadi dalam relasi apapun. Dalam tutorial ini, kita akan belajar tentang ketergantungan multinilai, bagaimana menghapusnya, dan bagaimana membuat tabel apapun memenuhi bentuk normal keempat. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki less decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep join dependencies, yakni apabila sebuah tabel setelah dekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Saya akan menjelaskan assignment yang sudah diberikan. Nomor 1, describe why the relation is not in 4NF. Tabel tersebut tidak dalam 4NF karena terdapat atribut multi-value. Atribut multi-value adalah nilai dari satu tabel yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari tabel berikut adalah student name tersebut memiliki banyak supervisor dan banyak referees. Nomor 2, jika tidak melakukan normalisasi, masalahnya yang akan muncul adalah akan terjadi anomali data. Anomali data terjadi ketika Anda mencoba untuk menyimpan data di dua tempat dan satu salinan berubah tanpa salinan lainnya. Kemudian kedua salinan tidak saling setuju. Program yang mengakses data tersebut dapat bingung dan dapat tidak setuju dengan dirinya sendiri, sehingga harus dibikin normalisasi. Nomor 3, jelaskan bagaimana cara untuk menormalisasi. Dari tabel tersebut saya akan memisahnya menjadi student name dan referee name. Lalu tabel 2 student name dan sponsor name. Tabel 3 student name dan supervisor name bisa menjadi 3 tabel sehingga tidak terdapat atribut multi value. Terima kasih. Nama saya Christian Rian dan saya akan menjelaskan tentang union, decomposition, dan composition. Union biasanya dipakai jika kita memiliki dua tabel-tabel yang berbeda namun memiliki PK yang sama dan kita ingin menyatukannya. Kita dapat menggunakan rumus union. Rumus union ini bisa dinyatakan sebagai jika X determine Y dan X determine Z, maka akan menjadi X determine Y dan Z, X determine YZ. Sedangkan decomposition rule ini kebalikannya dari union rule. Jika kita memiliki dua tabel yang berisi entitas yang berbeda namun memiliki PK yang sama, kita dapat menyatukannya. Jadi rumusnya itu X determine Y dan Z, maka akan menjadi X determine Y dan X determine Z. Sedangkan composition rule memiliki aturan X determine Y dan P determine Q, maka akan menjadi XP determine YQ. Sekian, terima kasih. Saya Martinus Jason akan menjelaskan tentang aturan refleksivitas dan aturan augmentasi. Aturan refleksivitas dan aturan augmentasi bersama dengan aturan transivitas termasuk ke dalam aksioma Armstrong yang menjadi aturan paling dasar di dalam aturan inferensi. Aturan refleksivitas memiliki rumus jika Y subset X maka Y. Sedangkan aturan augmentasi memiliki rumus yaitu jika X maka Y maka XW maka Y dan atau XW maka YW. Aksioma refleksivitas menunjukkan bahwa untuk sebuah himpunan atribut, secara fungsional himpunan itu sendirilah yang menentukan subhimpunan miliknya. Dalam kasus istimewa dari aksioma ini, kita dapati bahwa X maka X untuk setiap himpunan atribut X. Ini adalah konsekuensi langsung dari X subset X. Dependensi fungsional dari bentuk X maka Y dengan X subset Y dinamakan dependensi trivial. Sedangkan aksioma augmentasi menunjukkan bahwa kita dapat memperbanyak dan memperbesar sisi kiri FD atau kedua sisinya secara mudah dengan satu atau lebih atribut. Perhatikan bahwa aksioma ini tidak memperbolehkan untuk memperbanyak sisi kanan saja.
Nama saya Denny Avandi, saya akan menjelaskan tentang transitivity dan self-determination. Nah, transitivity itu contohnya misal kita punya X, Y, dan Z. Nah, rumusnya tuh gini, jika X determine Y dan Y determine Z, maka X determine Z. Nah, contohnya itu jika dosen ID determine rating dan rating determine gaji, maka dosen ID determine gaji. Nah, selanjutnya itu ada self-determination. Nah, self-determination tuh X determine X untuk semua X yang ada. Jadi dia mirip sama reflexivity.